warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Novita dengan NIM 221010220014. Saya dari kelas Farmasi A. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu APT Siti Samania N. Pram, yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Potensi Ketidakcocokan Obat dan Faktor Pemicu Sebuah Studi Deskriptif Retrospektif di Seluruh Rumah Sakit. Jadi ini jurnal yang saya ambil dari terbitan tahun 2024. Di sini terdapat pendahuluan yang dimana ketidakcocokan obat itu merupakan komponen penting dari kesalahan pengobatan yang dapat mengancam keselamatan pasien, terutama selama fase pemberian obat. Meskipun prevalensinya tinggi, ada kurangnya pemahaman komprehensif tentang masalah ini, terutama di luar unit perawatan intensif atau ICU. Penggunaan studi deskriptif dalam penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang ketidakcocokan obat, membantu peneliti dan praktik kesehatan untuk memahami dan mengatasi masalah ini dengan lebih efektif. Selanjutnya itu terdapat tujuan dari jurnal, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan memperluas pemahaman tentang ketidakcocokan obat dari perspektif yang lebih luas. Studi ini berusaha untuk menyelidiki prevalensi dan mekanisme ketidakcocokan obat dengan menganalisis data resep dan administrasi pada seluruh rumah sakit. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa-apa saja obat yang mengalami ketidakcocokan di dalam jurnal ini. Jadi yang pertama itu ada midazolam, yaitu obat penenang yang biasanya digunakan sebelum tindakan operasi. Yang kedua itu adalah obat esomeprazol, yaitu obat untuk mengatasi asam lambung berlebih, atau obat intravena lainnya yang disebut dalam konteks diberikan terus-menerus itu akan mengalami ketidakcocokan. Selanjutnya itu ada sodium klorida atau yang sering disebut NaCl. Ini juga terdaftar sebagai obat intravena yang diberikan terus-menerus, berkontribusi pada pemeriksaan peneliti tentang kompatibilitas obat. Selanjutnya ada dextroxal 5%. Cairan ini disebutkan sebagai cairan primer yang diberikan terus-menerus itu akan mengalami ketidakcocokan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor ketidakcocokan obat. Yang pertama itu interaksi obat. Penggunaan beberapa obat secara bersamaan dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada reaksi alergi. Beberapa individu mungkin memiliki alergi terhadap bahan aktif yang terdapat di dalam obat. Yang ketiga itu ada kondisi kesehatan. Penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dapat mempengaruhi cara tubuh merespon obat. Selanjutnya itu ada usia. Usia itu juga menjadi faktor pengaruh terhadap cara kerja obat. Selanjutnya itu genetik. Genetik itu dapat mempengaruhi metabolisme obat yang dapat menyebabkan ketidakcocokan. Selanjutnya itu ada dosis yang salah. Dosis yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan efek samping atau obat tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu patuhan terhadap pengobatan. Ketidakpatuhan dalam mengikuti instruksi penggunaan obat dapat mengurangi efektivitasnya. Yang kedelapan itu ada kondisi lingkungan. Faktornya seperti contohnya diet, alkohol, dan juga merokok itu juga dapat mempengaruhi efektivitas obat. Selanjutnya itu ada resiko ketidakcocokan obat, dan dimana di sini terdapat prevalensi ketidakcocokannya. Ini nanti saya akan menjelaskan di hasil penelitiannya. Selanjutnya itu ada faktor yang berkontribusi terhadap ketidakcocokan. Yang pertama itu ada kesalahan pemesanan. Kesalahan yang dilakukan selama proses resep dapat menyebabkan kombinasi obat yang tidak kompatibel. Kesalahan administrasi, kesalahan yang terjadi selama pemberian obat yang sebenarnya juga dapat menyebabkan ketidakcocokan. Selanjutnya itu ada kurangnya penelitian. Penelitian dan pengetahuan yang tidak memadai mengenai interaksi obat dapat meningkatkan kemungkinan meresepkan obat yang tidak kompatibel. Selanjutnya itu ada faktor resiko demografis, yaitu yang dimana ketidakcocokan obat itu lebih tinggi pada pasien yang berjenis kelamin itu laki-laki dengan umur yang lebih tua dan sudah menjalankan rawat inap yang cukup lama. Selanjutnya itu di sini ada metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian di dalam jurnal ini. Yang pertama itu ada kriteria inklusi dan eksklusi.
Jadi data yang diambil ini bersumber dari gudang data klinis institusi dengan berfokus pada pasien yang dirawat di rumah sakit di antara 1 Januari 2021 dan 31 Mei 2021 dengan jangka waktu khusus. Ini dipilih untuk memastikan relevansi dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Selanjutnya itu ada deskripsi data. Potensi ketidakcocokan pada pasangan obat visi diidentifikasi menggunakan alur kerja klinis di lokasi penelitian. Selanjutnya itu menggunakan database. Jadi penelitian ini menggunakan database farmasi klinis result TIM2 untuk menentukan ketidakcocokan setiap pasangan obat yang diidentifikasi. Basis data ini adalah sumber yang diakui untuk menilai interaksi obat dan ketidakcocokannya. Selanjutnya itu analisis statistik, yaitu statistik deskripsi digunakan untuk menganalisis karakteristik pasien, sedangkan regresi logistik multivariat itu digunakan untuk menilai faktor risiko yang terkait dengan ketidakcocokan obat. Selanjutnya itu terdapat evaluasi fisik, warna, dan juga kesesuaian sampel. Jadi di sini terdapat definisi ketidakcocokan fisik. Jadi ketika dua obat dijadikan menjadi satu, nah di situ akan terjadi adanya perubahan fisik seperti perubahan warna dan juga kejernihan pada obat. Setelah itu metode evaluasi. Pada metode evaluasi ini mengevaluasi bagaimana warnanya, bagaimana kejernihan obatnya, karena warna dan kejernihan obat itu menjadi salah satu penting untuk memastikan bahwa obat itu tetap stabil. Selanjutnya itu pentingnya warna dan keanginan. Jadi warna dan tanda tangan adalah indikator penting dari stabilitas obat. Perubahan warna dapat menunjukkan degradasi atau reaksi kimia, sedangkan kejernihan yang berkurang dapat menunjukkan adanya partikel atau endapan yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada analisis data. Setelah proses evaluasi dilakukan, data yang diperoleh dapat dianalisis untuk menentukan prevalensi ketidakcocokannya fisik antara pasangan obat yang diuji. Selanjutnya itu ada relevansi dengan keselamatan pasien, yaitu memahami ketidaksesuaian fisik sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan mengidentifikasi pasangan obat yang berpotensi tidak kompatibel. Tenaga medis dapat mengambil pencegahan untuk menghindari kesalahan pengobatan yang dapat membahayakan pasien. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Di sini mendapatkan beberapa hasil penelitian. Yang pertama itu ada populasi pasien, yaitu peneliti menganalisis data dari 30.359 pasien yang mengalami ketidakcocokan itu totalnya 40.661 pasien. Yang kedua itu mengidentifikasi potensi ketidakcocokan. Sebanyak 5.813.794 potensi ketidakcocokan PC diidentifikasikan di antara populasi penelitiannya. Selanjutnya itu ada klasifikasi ketidakcocokan. Di antara ketidakcocokan potensi yang teridentifikasi, 25.108 kasus dapat dikatakan 0,4% diklasifikasikan sebagai tidak kompatibel. Mayoritas ketidakcocokan ini 24.717 kasus atau dapat dikatakan 98,4% terjadi selama proses administrasi di rumah sakit. Selanjutnya ini ada diagram hasil penelitian, yaitu di sini menggunakan diagram Sankey, yaitu alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dan hubungan antara berbagai elemen. Dalam konteks penelitian ini, diagram digunakan untuk menunjukkan ketidakcocokan obat dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcocokan obat. Jadi di sini terdapat visualisasi ketidakcocokan obat, terdapat faktor pemicunya, habis itu analisis datanya, dan pentingnya pemantauan dalam penggunaan obat. Selanjutnya ini juga diagram hasil penelitian. Proporsi ketidakcocokan obat diukur untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa sering masalah ini terjadi dalam praktik klinis. Yang pertama itu ada prevalensi ketidakcocokan. Yang kedua itu ada ketidakdistribusian. Yang ketiga itu ada faktor pemicunya.
Selanjutnya ini ada pembahasan. Jadi studi yang disajikan dalam artikel jurnal ini memberikan analisis komprehensif tentang ketidakcocokan obat, menyoroti prevalensi dan faktor yang berkontribusi terhadap masalah meningitis ini dalam pengaturan klinis. Jadi studi ini menggunakan desain cross-sectional retrospektif, menganalisis kumpulan data besar dari rumah sakit akademik tersier. Metodologi yang kuat ini memungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah besar potensi ketidakcocokan. Selanjutnya itu, studi ini mengungkapkan bahwa faktor demografis tertentu itu seperti berjenis kelamin laki-laki, terus usia yang lebih tua, dan sudah dirawat inap cukup lama. Setelah itu, temuan ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan sistem canggih seperti pemberian obat berkode BCMA untuk mencegah kesalahan pengobatan terkait dengan ketidakcocokan obat. Selanjutnya ini terdapat kesimpulan, jadi studi deskriptif cross-sectional retrospektif ini berhasil menyajikan kondisi terkini ketidakcocokan obat dengan menganalisis data resep dan pemberian obat di seluruh rumah sakit. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakcocokan obat itu sering terjadi di domisili klinis atau sering terjadi di rumah sakit dengan memperpuluh pasien rawat inap terpapar PC yang tidak kompatibel. Berdasarkan temuan kami selanjutnya merekomendasikan agar strategi untuk mencegah kejadian buruk yang disebabkan oleh masalah ketidakcocokan obat yang mengancam keselamatan pasien dari perspektif yang komprehensif ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.